Jadi ada 3 hal yang pasti di dunia ini. Pertama, bumi berputar, manusia bernafas, dan Berardi ngegolin ngelawan AC Milan. Oh no. Tapi manusia tuh belum tentu bernafas ya. Kalau mati kan nggak bernafas dia. Oke, balik lagi di Rigori. Hari ini kita masih bersama saya Adit dan teman saya yang nun jauh di sana. Polo, the next Messi, Dybala. Nah, jadi gua harusnya punya kayak nama sendiri nanti ya. Siapa lah gitu. Kan Tata Rushannu loh. Anjing. Gue mau Tonali aja lah. Bisa gue pakai nama apa yang Tonali terjadi? aja lah. Apa yang terjadi minggu lalu? Kalau lo adalah fansnya Milan, kayak Adit, gue sih fansnya Spezia. Kalau lu fansnya Milan kayak Adit, maka lu kalau lu fansnya Milan kayak Adit, maka lu menjalani roller coaster, ya kan? Lu kalah pertama kali lawan Fiorentina, tapi habis itu menang lawan Atletico di midweek. Habis itu ketemu sama Berardi. Gue tuh penasaran ya, Dit. Dulu waktu Sassuolo pertama kali promosi itu kan ya, terus si Berardi nyetak 4 gol. Ya. Pertemuan sama Milan berikutnya kan dia nyetak 3 gol. Jadi 2 pertandingan berturut-turut itu dia hat-trick men. 4 gol sama 3 gol. Iya. Lu sadar gak baru beberapa tahun ke belakang akhirnya ada isu-isu bahwa kan Milan tuh krisis sayap kanan ya gitu. Iya. Setelah Suso kan praktis Castillejo kan gitu. Iya. Maka Berardi tuh jadi salah satu opsi lah, bukan jadi satu-satunya opsi. Yang gue nggak habis pikir adalah petinggi Milan tuh pasti mikirnya gini, aduh ini Berardi kalau kita beli flop nggak ya? Menurut gue udah nggak usah mikir kayak gitu. Menurut gue mikirnya adalah lu beli Berardi bukan supaya dia main bagus, tapi supaya dia nggak ngegolin lawan lu. Udah itu. Udah, lu beli tuh orang supaya dia nggak ngegolin lawan lu gitu. Gue lupa, emang beberapa tahun lalu itu sempat ada wacana kayak gitu ya, maksudnya 2 tahun terakhir. Iya. 2-3 tahun terakhir sempat ada. Makanya, tapi yang gue curiga sebenarnya mungkin Berardi itu sebenarnya fans Inter. Jadi dia memang selalu meluapkan kayak kebenciannya terhadap Milan itu dengan cara perform dengan bagus. Maksudnya kayak gini, jadi kayak mungkin dia bisa aja selama berapa ya, kayak 36 pertandingan gitu, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi di 2 pertandingan ngelawan Milan dia akan selalu jadi Lionel Messi tiba-tiba. Dan cuma ngelawan Milan aja dia kayak gitu. Ya udah, mumpung kita lagi bahas Milan deh. Gimana? Gua mulai dulu ya gitu. Ini menurut gua ini pertandingan paling jelek Milan ya. Mereka bermain jelek secara kolektif tuh kayaknya baru di pertandingan ini musim. Waktu lawan Porto sebenarnya mainnya nggak jelek, cuman Porto jauh lebih superior aja sih gitu. Tapi gue ngelihat di sini bahwa ini adalah alasan utama kenapa Milan itu nggak kunjung memberikan Kessie kontrak 9 jutanya gitu. Karena inkonsistensi jawabannya cuma satu men, inkonsistensi gitu. Kalau lu week in week out lu main kayak Ronaldo zaman dulu ya, terus Messi ya, konsistensi itu lu akan dibayar gitu. Tapi gue sadar banget manajer Milan tuh nggak bodoh gitu kan. Oke, dia tiba-tiba bisa main bagus banget ya kemarin lawan Atletico ya kan. Dia ngasih assist ke Junior Mesias yang kisahnya juga heroic, but that's another case. Tapi kemarin bikin banyak salah gitu kan. Dan posisinya memang Milan itu tim yang lebih superior loh kemarin dari komposisi pemain ya gitu ya. Dan menurut gue Pioli sampai kayak play handicap gitu loh. Kayak misalnya dia sengaja mainin Benacer dan Bakayoko di tengah instead of Tonali sama Kessie. Karena dia percaya banget sama taktiknya dia gitu kan. Tapi ujung-ujungnya Sassuolo tuh melakukan hal yang sama yang dilakukan Fiorentina minggu lalu gitu. Mereka bermain rapi. Mereka tahu di lini tengah ketika Milan coba untuk mendominasi tuh banyak bikin salah gitu kan. Karena mereka tahu banget Milan suka mendominasi. Dan satu hal yang belum selesai menurut gue permasalahan dari dulu adalah dua sayapnya kanan kiri gitu ya. Leo itu decisive, dia menusuk gitu.
Leo itu agresif, dia menusuk tapi indecisive. Ketika dia bawa bola, dia bingung habis itu mau dikemanain, men. Dia udah nusuk Ya. tuh. Ya kan, Ya. tapi habis itu mau dia finishing, mau dia Ya. mau dia cross, mau dia ngapain, dia tuh nggak jelas gitu kan. Itu yang gue melihat itu beda banget sama Rebic gitu. Rebic tuh decisif banget gitu kan. Dia cepat ngambil keputusan gitu, walaupun secara teknikal dia nggak begitu bagus. Dan ini yang dimanfaatkan dengan baik ketika lo bisa mengisolate sayapnya Milan, ya lo bisa melakukan counter attack dengan cepat karena mereka meninggalkan lini tengah yang kosong gitu. Jadi ketika lo udah lewat lapangan tengah tuh praktis lo tinggal hadapan sama Kier sama Romagnoli yang di kartu merah gitu kan. Jadi ini padahal lagi Romagnoli trennya lagi bagus loh. Kemarin main Fiorentina tuh main bagus, sekarang malah I think ini perlu dipikirkan lagi sih. Pioli itu pelatih yang suka bereksperimen menurut gue. Jadi kita ngelihat even di tengah game itu kan dia tadinya main I think main 4-2, ya main pakai double pivot lah ya gitu. Tapi kemudian dia main 4-3-3. Jadi dia sempat pakai 3 back juga gitu kan. Masukin Pellegrini sama Ibrahimovic gitu. Tapi ya itu terlalu banyak eksperimen gitu kan, dan pemainnya tuh nggak bisa ngikutin maunya dia gitu. Otaknya dia udah kemana, pemainnya nggak sanggup. Ya. Tuh, dan Sassuolo, Gianluca Scamacca, what a goal. Berardi, sebuah keniscayaan gitu. Jadi itu menurut gue sih. How do you think? Ya sebenarnya ini udah ketahuan ya, mungkin kayak kemarin kekalahan Fiorentina itu benar-benar kayak membuka kayak kotak Pandora-nya Pioli sebenarnya. Jadi semua tim akhirnya ngelihat di mana kelemahannya Milan setelah ngelihat kekalahan dari Fiorentina. Karena yang gue lihat waktu mereka ngelawan Fiorentina itu, yang pertama mereka sebenarnya main bagus tapi nggak beruntung. Yang kedua sloppiness mereka di belakang itu benar-benar dihukum dengan jelas sama Fiorentina gitu kan. Jadi kayak banyak kayak kesalahan passing. Mereka pasti salah passing. Yang kedua mereka Milan terlalu nge-keep bola terlalu lama kadang-kadang, dan nge-keepnya itu juga dengan nggak nyaman gitu loh. Jadi mereka sebenarnya uncomfortable with the ball karena mereka kan lagi shifting nih dari tim B ke tim A gitu loh. Jadi dari tim B, kelas B ke kelas A. Jadi mereka lagi berusaha banget buat bisa jadi tim yang bisa menguasai pertandingan dengan nge-kick bola, passing. Makanya kan kadang-kadang kalau dulu kita ngelihat waktu awal-awal Milan main, selalu semuanya serangan tuh dimulai dari Maignan kan. Waktu di ngelawan Fiorentina kelihatan banget kan, maksudnya Tatarusanu nggak bisa kayak gitu. Terus mereka juga nggak punya Tomori itu bisa dibilang kalau misalnya kayak sebagai ball playing defender itu lumayan lah, maksudnya bisa saling melengkapi sama Care. Jadi pesannya kalau lu mau nge-keep itu lu harus decisive ya, harus buru-buru putuskan lu mau ngapain gitu ya. Iya, itu saran yang bagus juga buat orang yang kelamaan pacaran. Jadi kalau lu udah terlalu lama nge-keep, maka lu harus Tolong kalau curhat jangan di sini ya. Ini podcast seri A, maaf. Kalau enggak lu akan screw up dan bikin salah gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu loh. Ya lu kurang lebih kayak kok gue. Lu kok emang ada elemen Casey dan Theo-nya kemarin. Maksudnya Theo secara internasional dia bagus banget di situ, tapi yang nggak ada di Milan kemarin tuh kehilangan Tomori itu, mereka nggak punya defensive recovery yang bagus gitu. Jadi pada saat ada kesalahan, biasanya ada Tomori dan Care kan secara positioning dia oke banget. Jadi defensive recovery-nya secara positioning zonal areanya dia tuh dia tahu banget gimana caranya, karena dia nggak kencang gitu. Sedangkan Tomori larinya kencang, maksudnya ya kalau ada kesalahan apa-apa dia bisa nge-recover kesalahan itu dengan speednya dia gitu. Jadi dia cepat buat balik, dan atau misalnya cepat dia nutup ruangnya siapa gitu. Ya. Jadi disitulah
Romagnoli sekali lagi kayak itu lemahnya Romagnoli itu emang itu bebek khas Italia yang enggak Yang yang tradisional defensif, ya. ya tradisional, terus defensive awareness-nya itu memang kadang-kadang out of position gitu loh. Jadi dia kayak loh, gue kok tiba-tiba sendiri gitu. Tapi karena dia nggak, Iya. ini kan sepak bola modern di mana lu sebagai center back lu nggak nunggu di belakang aja gitu loh. Tapi Iya, juga iya. harus cari positioning lu harus pas dengan taktik juga, pas semua lagi bawa bola lu ada di mana, pas ada kayak misalnya ada center backnya lagi maju, lu mau ngapain gitu. Terus Iya. kalau wingback lu lagi nggak ada, lu harus gimana gitu. Apalagi dia kapten, maksudnya men, lu memang selain ngingetin positioning anak-anak ya, lu juga harus ingat sama positioningnya lu gitu. Iya. Banget. Iya. Terus Iya. kemarin tiba-tiba bisa dia sendiri di belakang, terus kayak ini begitu satu passing terakhir itu gue ini kartu merah nih. Gue lumayan bisa relate karena itu juga yang sering terjadi sama Bonucci sih, Dit. Iya kan? Bonucci tanpa Chiellini itu juga lumayan screw up loh. Kayak Bonucci, Iya, makanya. Bonucci tuh dia bagus sebagai distributor bola gitu ya. Tapi kadang awareness-nya dia sama kalau udah one on one, waduh, dia kalau udah one on one tuh rentan banget dia digocek gitu kan. Kemarin ya digocek sama Berardi. Itu masih seger di ingatan gue, men. Tapi memang itulah yang terjadi kayak misalnya back tradisional Itali kayak Romagnoli itu memang itulah yang akan mereka lakukan pada saat di posisi Devrel itu gitu. Mereka bakal main fisik gitu. Karena mereka udah sadar bahwa secara akselerasi sama speed udah telat ya. Dan ya lu bilang tadi secara kolektif seluruh tim AC Milan bermain jelek banget kemarin, kecuali Mesias ya. Mesias tuh bukan bermain bagus, dia emang daya juangnya lebih tinggi karena dia tahu dia coba ya memang, tapi dia yang paling work sih kemarin. Cuman kayak tetap aja pusing. Maksudnya di menit-menit awal itu sebenarnya Milan bisa ngegolin itu juga kayaknya mereka harusnya nggak bermain terbuka lagi. Iya, dari set piece itu kan kayak Anda aja misalnya kayak Pioli ya, berpikir sedikit kayak Allegri gitu ya. Udah lalu mundur semua gitu. Udah tutupin tuh gawang satu-satu sama orang semua. Itu kayaknya Oh iya, tapi gitu juga sih memang kayaknya Sassuolo mengcopy taktiknya Fiorentina minggu lalu, di mana kayak minggu lalu tuh kan kayak setiap Milan bawa bola tuh semua pemain tuh kayak zombie outbreak gitu loh, kayak larinya semua langsung nge-push ke depan, berusaha ngerebut bola, terus pas salah passing udah ada yang recover, dan pas mereka tahu ada salah passing, mereka yang tadinya pressing di nge-pressing center back, jadi kayak strikernya atau forwardnya semua lagi nge-pressing center back, tapi begitu tahu passingnya salah, mereka langsung lebar. Dan pasti areanya Theo yang dieksploit ya. Iya, karena dia kan ke depan banget. Dan kebetulan banget juga si yang nge-cover Theo kan Romagnoli. Jadi ya bye-bye lah itu. Siapa di Sassuolo yang bermain brilian? Ya, gue pikir sih Scamacca sih sama Devrel sebenarnya kemarin. Gue malah lebih suka mainnya dia daripada Berardi. Cuman Berardi ya gitu, begitu lu kasih dia bola, udahlah tinggal playmake dia. Ya tinggal kayak Messi, Pak Lionel silakan ini bolanya tolong dikaryakan gitu. Satu yang gue mau kasih props adalah pelatihnya Alessio Dionisi ya, karena di babak kedua itu Milan kan ganti taktik ya. Begitu sampai di pinggir lapangan, terus si Dionisi ngeliat gitu ya, Milan ganti taktik, dia beneran langsung manggil pemainnya, salah satu langsung ngatur lagi. Itu in-game management yang luar biasa sih menurut gue. Begitu Milan ganti jadi 4-3-3, jadi 3-5-2, tetap bisa nandingin gitu. Dan satu lagi, satu central midfielder muda juga selain Gianluca Scamacca yang memang jadi hot topic juga ya. Dan kadang-kadang dia mungkin jadi solusinya Italia di striker.
Ada satu Davide Fratesi yang pada waktu pertandingan lawan Juve juga ngegolin. Dia menurut gua bisa Fratesi, ya. jadi salah satu andalan Italia juga sih gitu kan. Dia masih muda 22 tahun. Yes. And then dia bermain di posisi mezzala gitu kan. Punya balancing di defensive sama attacking juga. I think we can see potential lah di Davide Fratesi ini. Dan dia juga waktu itu katanya diliatin sama Mancini kan. Maignan sebenarnya bisa dibilang nggak bermain bagus justru ya. Ya belum top formnya ya. Ya karena dia baru balik juga dari cedera. Kayak mungkin gue pikir apa dia dipaksakan apa ya untuk main. I think harusnya secara fisik mungkin dia ready, secara fitness dia mungkin ready, tapi mentally belum ya gitu. Apalagi mungkin biasanya dia lihat di depannya ada Tomori. Sekarang ya elah kapten lagi. Menurut lu Romagnoli perlu diperpanjang nggak kontraknya tahun depan? Menurut gue sih perlu sih. Gue masih banyak berharap sih sama Romagnoli. Romagnoli itu harus bisa jadi kayak, karena Care udah cukup tua ya. Jadi mungkin Romagnoli harusnya ada di levelnya Care gitu loh. Bahkan Care ini dulu nggak dianggap banget loh. Maksudnya kayak bukan pemain yang kayak dia pemain muda berbakat apa gitu. Dia juga he just a normal solid defender gitu aja gitu. Dan lu misalnya sekarang bayangin Tomori, Care, ini dua defender yang kayak, bahkan Tomori di Chelsea nggak ada yang nggak dipakai gitu kan. Maksudnya di Liga Inggris juga nggak ada yang mau loan dia gitu. Jadi dia ke Milan. Terus Care ya kayak gue bilang tadi ya, just a normal solid defender. Mereka mainnya lebih bagus daripada keduanya mainnya lebih bagus daripada Romagnoli. Romagnoli itu dulu apa sih, bintang muda berbakat dari Roma yang di steal sama Milan. Yap. Dan sebenarnya kemarin juga itu sebenarnya kemarin sih Sassuolo dia pas Romagnoli out itu mereka masukin pemain-pemain kencang semua kayak Traore, Toljan. Ya. Dan mereka tahu banget tuh kayak kekurangan satu pemain, terus pemain-pemain yang lagi ada di lapangan itu semua pemain kencangnya Milan itu udah maksudnya udah pada capek semua gitu ya. Jadi mereka waktu nge-keep bola tuh mereka kayak combining long pass sama larinya mereka, terus mereka puterin bolanya dari sayap kiri dibawa muter lagi ke sayap kanan. Anjir, gue baru sefrustasi itu gue ngelihat Milan kemarin. Speaking of pemain tua nih, ada satu lagi pemain tua yang ternyata performance-nya justru lagi bagus banget setelah dia balik dari cedera. Dries Mertens menjadi protagonis ketika Napoli ngebantai Lazio 4-0. Ini yang gue dalam hati gue akhirnya Sarri taste his own medicines gitu ya. dia yang ngebikin Napoli put the fundamental play buat Napoli dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dan ini akhirnya dia yang harus menelan pil pahitnya sendiri gitu kan. 1 tahun setelah meninggalnya Diego Maradona, Napoli pakai baju yang ada gambar. Gue pikir ya tadinya akan kelihatan aneh gitu, kok pakai jersey ada muka orang gitu kan, gede banget lagi. Cuman bagus-bagus aja sih kelihatannya itu modelnya, yang desain oke juga gitu kan. Dan tanpa Osimhen ya, kita pikir Napoli bakal krisis di lini depan, terutama karena Insigne sering ngeghosting kan gitu kan, sering hilang. Tapi ternyata kemarin waktu main sama Mertens mainnya juga cakep tuh. Dan sayang banget Osimhen bakal cabut dari lapangan untuk 3 bulan ke depan karena cederanya kayak cukup parah. Dan yang paling parah waktu dia cedera lawan Inter itu, dia masih bisa jalan, men. Dia masih biasa aja gitu. Dia masih kayak yang
masih pengen lanjut main gitu kan, sampai Ah, dia ada gangguan penglihatan. Lu tahu nggak ternyata apa? Matanya nggak. keluar dari soketnya. Fuck, Matanya serius? itu matanya itu keluar dari soketnya gitu. Mau keluar dari soketnya gitu. Jadi soketnya itu fracture, itu patah gitu. Dan Oh, dan harus dan anjir. harus dan harus Operasi dong. diperbaikin gitu kan. Itu Ah. gila ini. Main kayak Terminator. Gila sih main ini gitu. Dan satu lagi yang bermain fantastis adalah ya menurut gue di lapangan tengah yang bekerja tidak kelihatan itu belum tentu nggak bagus loh. Fabian Ruiz itu konsisten banget mainnya gitu. Fabian Ruiz itu konsisten banget. Dan mungkin kita selalu lihat Koulibaly, Anguissa, Osimhen gitu kan. Tapi Fabian Ruiz ini yang bener-bener ngejaga lapangan tengahnya Napoli sehingga transitioning dari belakang ke depannya itu cepat gitu. Hmm. Hmm. Dan menurut gue Spalletti somehow bisa bikin Sarri 2.0 sih di sini gitu kan. Lazio sebenarnya mainnya ya nggak jelek banget, cuman Napoli jauh lebih superior sih gitu. Gue nggak tahu apa yang ada di benaknya Sarri, apakah dia proud sama timnya karena praktis sebenarnya cara mainnya masih sama. Pemain-pemain intinya juga masih banyak yang main kan, Insigne, Mertens, Zielinski, Koulibaly, Isai main buat Lazio deng. Jadi masih sama gitu, masih sama pemain intinya gitu ya. Dan gue tidak melihat krisis di Lazio ini sekarang, terutama karena Immobile juga masih cedera kan, akan segera terselesaikan gitu. Jadi Napoli masih kokoh di peringkat pertama. Gimana komentar lu soal pertandingan? I think it's one of the most entertaining game ya, terutama kalau lu fansnya Napoli. Keren banget sih mainnya. Iya, iya. Emang luar biasa. Spalletti udah kayak outshine predecessor president Predecessor, betul predecessor. Tolong ajarin saya bahasa Inggris guys. Jadi Spalletti kayak outshine Sarri sama sekali. Udah nggak. Ya. Maksudnya statistik udah ngomong kayak semua hal itu. 61% possession. Total shotnya 18-6. Shot on targetnya 8-2, 4 gol. Yang paling tai sih sebenarnya completed pass 744 lawan 431. Ini kayak Sarri ball dibolin gitu loh. Iya, kayak ini bukan kayak Sarri ball apa? Sarri ball on steroid. Iya, dan yang anggapnya ini sebenarnya Spalletti ball. Kayak Sarri lost the ball gitu loh. Sarri lost the ball. Tapi memang ya outshine banget sih, kayak nggak ada. Ini kayak Barcelona lawan Real Madrid gitu, jadi kayak. Kayak. Dan mereka masih tim dengan kebobolan paling sedikit musim ini. Dari 14 pertandingan mereka cuma kebobolan 7. Yoi. Lo pesaing terdekatnya kebobolan 15 men, itu Inter sama Roma. Jadi emang gila sih gitu. Ya, emang gila mereka. Dan ya lagi-lagi gue bilang salah satunya musuh Napoli sekarang adalah depth gitu ya. Kalau mereka nanti tengah musim udah kecapean, gasnya udah mulai habis ya, itu saatnya Inter. Tapi itu emang penyakitnya Napoli sih biasanya dari tahun ke tahun ya gitu. Dari sejak zaman dia sama sejak zaman Sarri, sejak zamannya Higuain, sejak zamannya Cavani, itu kayak gitu semua gitu. Cuman kalau gue lihat ini sayang banget sih sayang sekali Osimhen harus keluar sampai lama banget gitu. Cuman ya mau gimana, ini namanya juga namanya seperti ya betul. Tapi ngelihat Mertens kemarin
Dia kayak baru Anjing, utang Mertens banget. jago Ya, banget lagi. dia baru utang banget performanya minggu lalu yang sebenarnya nggak jelek juga, tapi dia kan punya goal scoring chance yang bisa bikin mereka level sama Inter kemarin harusnya. Iya. Dan itu dia gagal, dan minggu ini dia bener-bener buktiin kalau dia masih pantas di depan gantiin si Osimhen, karena kayak kalau tahun lalu kan dia gitu juga. Kalau tahun lalu itu dia jadi strikernya Inter. Strikernya biasanya Inter. striker Napoli. Dia jadi striker Napoli. Kalau di FIFA tuh kartu spesialnya banyak bener, men. Jadi kayak Team of the Week, kartu spesial apa gitu. Karena memang performanya bagus sepanjang tahun gitu. Underrated banget ya sebenarnya Mertens ini. Underrated. Tapi dia kadang-kadang main kok di Belgia tuh jadi false nine. Jadi abis Lukaku, misalnya Lukaku kayak udah mentok gitu. Tapi even di Serie A sendiri tuh namanya nggak bersinar banget lah. Iya gitu. Padahal performance-nya tuh stabil dia. Gitu. Tapi emang dia kayak grafitinya low banget, soalnya low profile gitu ya. Kayak Insigne paling kayak gitu kan. Karena di Napoli udah ada Insigne yang kayak anggaplah superstar banget lah. Gitu. Ya. Dan untungnya dia pas banget ya balik dari cedera setelah di timnas kemarin kan. Pas banget momennya sama Osimhen lah gitu. Dan pelapisnya tuh kurang meyakinkan ya. Sebenarnya Andrea Petanya ini, jadi kalau bisa jangan cedera lah itu loh, jangan cedera lah si Mertens ini, karena Petanya ini bikin skemanya Spalletti jadi berantakan gitu. Ya, gue sih berharap misalnya nanti di paruh musim bisa belanja aja lah, karena praktis sekarang pelapisnya di depan yang bisa dijadiin striker paling Petanya, dia, Elmas paling. Elmas harus dipaksain banget kayaknya. Iya. Karena sayapnya udah. Oh, si ini balik sih. Minggu depan kayak si ini balik. Siapa sih namanya? Yang sayap kanannya. Covid kemarin. Politano. Covid kemarin. Politano oh iya balik. Masih ada Politano. Oke lah. Zelensky ada, Politano sehat. Oke lah. Ya Lozano biar nggak. Semoga kakinya nggak patah lah. Kasihan soal udah kenceng gitu larian. Oke, next Inter nggak usah dibahas lah ya. Hah? Lawannya Salernitana kan. Ya sih. Inter kemarin lawan siapa sih? Lawan Salernitana. Salernitana kan menang 2-0. Yang golin ular sama sorry nggak objektif gue. Calhanoglu sama Lautaro. Ya, seperti biasa lah ya. Inter mendominasi gitu kan, banyak melakukan rotasi. Di Marco ya main. Kayaknya dia melakukan rotasi untuk midweek ini. Ya, I think itu yang gue bilang sih. Inter itu menurut gue masih kandidat terkuat, karena sorry to say kalau dibandingin sama Napoli yang sering gue ini gue kayak radio rusak ngomongnya, depth-nya lebih bagus gitu kan, dan Inzaghi benar-benar pengen ngebuktiin bahwa gue ini bukan pelatih apa istilahnya pilihan kedua sih setelah Conte, tapi maksudnya ya dia juga layak untuk I earn this position gitu loh sebenarnya. Ya. Jadi karena Milan tuh ya kan musim lalu juara paruh musim, dan habis itu dihajar terus kan gitu karena ketidakkonsistenannya. So ya itu, sama satu lagi Atalanta Juve Atalanta. Nah ini kalau gue boleh buka intronya ya, sebenarnya gue kan kemarin habis ngabisin seriesnya Juve yang All or Nothing itu yang ada di Prime Video kan. Walaupun tidak sebagus versi Spurs sama City, tapi gue happy banget karena gue bisa melihat apa yang terjadi di balik dressing room sama di training camp gitu. Dan ketika gue lihat tahun lalu, Juve is actually not doing bad loh. Setelah semuanya gitu ya, kayak
dia tuh baru dapat Alvaro Morata itu tuh baru-baru pertandingan terakhir gitu. Baru-baru apa namanya? Mau tutup transfer dia terakhir gitu. Habis itu dia juga beli Chiesa udah udah jalan pertandingan gitu, dan memang krisisnya Juventus memang di leadership gitu. Leadership pemain ya. Karena terbukti Chiellini cedera gitu kan. Tadi kan selalu Chiellini, Barzagli, Buffon gitu kan. Tadinya ada Ronaldo juga gitu. Dan lu di series itu lu bisa ngelihat seberapa daya juangnya Ronaldo. Terbaik lah dia pokoknya gitu. Terbaik lah pokoknya dia. Terus apa namanya? Lu bisa ngelihat bahwa Pirlo juga sebenarnya ya? Pirlo itu memang bukan pelatih yang kayak bisa kayak dia kan orang itu. Ayo semangat. Dia kan orangnya lempeng gitu ya, iya kan? Ya. Tidak menunjukkan emosi gitu kan. Tapi yang terjadi di manajemen juga pusing sendiri karena mereka melihat kayak anak-anak mudanya ini banyak yang belum sedeterminan itu gitu kan. Banyak banget pemain mudanya. McKennie, Kulusevski, ya kan, terus Chiesa gitu kan. Itu tuh masih harus secara mental masih harus terus dipush gitu, dan bisa dapat gelar juara Super Italia sama Coppa Italia musim lalu itu tuh hitungannya udah bagus banget gitu. Lu lihat aja apa yang terjadi sama Allegri musim ini, ya kan? Cara bermainnya Pirlo nggak bermain pragmatis gitu. Pirlo nggak bermain kayak Allegri gitu kan, dan mencoba untuk bermain seperti Pirlo, menerapkan visinya dia gitu kan. Tapi ya itu tadi, I think mungkin Juventus harus bener-bener rebuild. Jadi fasenya Juventus nih rebuilding tim nih sekarang gitu, siklus gitu loh. Yes. Jadi kayak oke, kemarin mereka mendominasi, stride 9 title berturut-turut gitu ya. And then abis itu ya mungkin ini saatnya regenerasi dan harus dilakukan pelan-pelan gitu. Makanya gue heran banget kenapa kemarin itu Pirlo kenapa dipecat gitu kan, karena pressure-nya gede banget gitu. Tapi ketika lu menggantikan kayak sesuatu yang ya udah deh, Allegri kan selama ini selalu dianggap sebagai jaminan lah ya. Allegri ini pastilah oke lah gitu. Tapi ternyata nggak juga. It doesn't work like that gitu. Tidak menyelesaikan masalah di Juve gitu kan. Chiellini juga mungkin ini akan jadi musim terakhirnya dia. Dan kalau dan terbukti Juventus mulai keluar dari zona nyamannya mereka, mulai keluar dari permainan mereka yang sedikit pragmatis gitu ya. Tapi ya Dufan Zapata itu seperti unstoppable striker aja sih gitu ya. Gue sih pengen lihat Zapata, ya seperti yang gue bilang, gue sih pengen lihat dia main di klub yang lebih apa ya, lebih besar ya gitu. Karena tapi kayaknya maksudnya nggak bisa sih. Kalau menurut gue Atalanta akan tetap menjadi Atalanta yang kayak memang udah cult ya. Ya udah cult banget mereka. Cultnya Gasperini. Tim yang Borussia Dortmund lah gitu. Jadi kayak dia punya pemain yang pemainnya tuh ya setia semua gitu. Ya. Tapi ya kemarin gue liat Juventus lawan Atalanta tuh memang kayak ada yang beda sama Juventus. Juventus lebih open mainnya, lebih terbuka ya. Ya, mungkin gara-gara dikritisi, mungkin mereka capek juga menang pakai gol penalti gitu. Mungkin mereka udah mulai meninggalkan the Juve way gitu, Juve winning way. Itu sudah ditinggalkan, seharusnya harus mulai ditinggalkan karena klub-klub Italia itu kayak cuma mereka aja yang main kayak gitu. Iya, dan itu juga nggak works juga kan, maksudnya. Gue lebih suka lihat mainnya Conte daripada the way Allegri play ya gitu ya. Kayak Allegri itu kayak di mereka gini kan, mereka dulu tuh mendominasi karena Milan Inter jelek ya kan, kompetisinya nggak ada, dan akhirnya Juve ketika mereka main di kompetisi lokal, mereka tuh kayak nyimpen tenaga buat UCL karena itu satu-satunya crush mereka gitu kan. Iya. Buffon tuh sendiri sampai bilang satu-satu yang membuat gue bertahan sampai detik ini ya UCL gitu, which is gak dapet gitu kan. Jadi ya. Dan mereka karena mereka juga mainnya
nggak ada kompetisi di Italia, terus jadi mendem banget kan di UCL. Iya, that's right. Makanya mereka bring in Ronaldo, tapi gagal juga gitu. Karena memang gagal maning. Ya manja aja pemain-pemain Juve gitu, karena kan udah lawan-lawannya gampang, dibantu bapak-bapak. Maaf ya Juve fans, tapi itulah kenyataannya kalian harus hadapi. Ya, tapi itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa Juve adalah the best team in the league gitu loh, ya kan? Jadi oke, jadi even the biggest team pun pasti kepleset kadang-kadang ya. Kalau kita coba mau, kalau kita mau, ini ada kasus menarik nih. Kalau kita cuma mau tarik lagi ke belakang kayak dulu, kasus Calciopoli gitu ya. Gue bring ini karena kemarin beberapa hari lalu muncul kasus lagi di mana Juve kali ini bukan kasus yang berdampak di lapangan ya. Tidak secara langsung lah. Kalau Calciopoli kan memang dulu lo ngebayar pemain lawan gitu kan, lo dulu ngebayar korps pelatih gitu. Tapi sekarang ini tuh lebih ke justru di belakang meja gitu. Juve is actually allegedly diduga itu cook the books. Cook the books tuh ya kalau anak akuntan bilangnya gitu, cook the books dalam artian lo manipulasi angka-angka gitu kan. Jadi dari 42 transfernya Juve yang digadang-gadang itu mereka akan dapat total exchange sebesar 90 juta euro gitu ya, dari beberapa tahun terakhir. Mereka cuman yang jadi duit tuh cuma sekitar 3 million gitu. Jadi itu 0,5% doang, dan itu yang membuat dulu banyak fans lawan yang juga bertanya-tanya gitu, Juve itu kenapa kok kalau jualan pemain sukses banget gitu, mahal-mahal, pemain-pemain mudanya itu dijual mahal-mahal banget ya kan. Dan ya I don't know lah. Jadi yang jadi tersangka kan ada I think Agnelli pasti jadi tersangka. Terus udah pasti Pavel Nedved juga eksekutif vice chairman-nya. Sama satu lagi sporting director-nya yang sekarang udah pindah ke Spurs, Fabio Paratici. Nah, Fabio Paratici ini memang yang dari dulu ngurusin transfer gitu kan. Jadi ibaratnya dia tuh jadi apa istilahnya, technical ya, atau apapun lah, technical director or something gitu. Jadi ya we'll see lah gitu. Menurut gue ya, kalau gue zaman dulu waktu Calciopoli tuh somehow gue kayak seneng, Juve didegradasi gitu. Tapi kalau sekarang gue lebih ngelihat bigger picture-nya men gitu. Liga Italia ini lagi kacrut banget gitu kan, lagi kehilangan momentumnya. Mereka beberapa kali klub-klubnya ditaksir sama investor dari luar, tapi ketika ngelihat dalamnya, mungkin pas lagi due diligence proses, ngelihat ini kayaknya nggak bisa nih gitu. Jadi balik lagi ke trust sih, Dit, kalau gini kan jadinya gitu. Siapa yang mau berbisnis di tempat yang nggak jujur gitu ya, ibaratnya gitu kan. Jadi Juve still a big team, yes. Di lapangan beberapa tahun terakhir mereka mendominasi, even though kita bisa lihat lah kayak mereka dalam 10 tahun terakhir mereka 2 kali masuk final UCL, kalah. Dekade sebelumnya mereka kalah juga. Dekade sebelahnya kalah 2 kali. Jadi 5 kali mereka masuk final, mereka nggak pernah menang. Itu cukup membuktikan bahwa mereka juga lumayan mendominasi gitu loh di Eropa, nggak cuma di Italia gitu. Nah, makanya apa ya, gue sih apa ya, ini dari lubuk hati gue yang terdalam, gue prihatin sih, karena dengan gini caranya gitu ya, gimana lu karena broadcasting revenue itu dibagi-bagi gitu kan. Benar. Ya kan, siapa yang mau nonton kalau klubnya pada nggak jujur gini gitu, apalagi mereka manipulasi angka-angka gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih, kalau menurut gue lebih baik sekalian aja revolusi sekalian. Jadi kalau mau mulai dari enggak, maksudnya ya benar, maksudnya kemarin waktu Juve degradasi itu gue senang. Kenapa? Karena salah satu, maksudnya ini subjektif banget ya, tapi kayak salah satu klub paling korup yang pernah gue lihat gitu ya. Maksudnya nggak cuman korup di
ya akhirnya kelihatan juga kalau mereka korupnya bukan cuma di lapangan aja gitu loh. Jadi kayak karena kan selama ini kita secara sejarah fans Liga Italia selalu kayak ya Juve, Calciopoli, apa namanya kayak sampai ada meme gitu dulu kalau ada pelanggaran Pogba penalti, lu inget gak meme itu? Nggak inget gue. Dulu tuh ada meme kayak gitu, jadi kayak siapapun yang jatuh di kotak penalti itu gambar selanjutnya Pogba ngambil penalti gitu. Oke. Jadi itu Zamannya ada Pogba ya. Iya, itu ada meme sampai ada meme kayak gitu karena memang seluruh umat Serie A tuh percaya bahwa mereka itu sangat korup di lapangan gitu. Dan makanya sampai kayak kalau misalnya sampai sekarang gue juga kayak selalu bilang Juve 90 plus 4 penalti gitu tuh. Itu karena memang itulah yang sering terjadi gitu, dan itu ya dari zaman dulu mereka waktu mereka zaman dulu derby lawan Inter waktu masih ada Ronaldo. Wah, gila, itu benar-benar kelihatan banget. Cuman ya gitu, kita sekarang kalau misalnya kayak gini akhirnya kelihatan two sides of Juve yang sebenarnya kayak di lapangan udah kelihatan korup, dan maksudnya sekarang kayak lu bilang cooking the books juga gitu. Jadi kayak di pembukuan juga ternyata mereka cukup parah juga gitu. Ini sekalian aja mereka nggak usah mungkin degradasi ke seri B, langsung aja bawa ke seri C gitu. Walaupun pada akhirnya mereka kan waktu itu di seri C juga kan? Seri B doang kayak. Calciopoli, saya ingat gue di seri kayak 2 tahun deh mereka promosi terus promosi lagi. Enggak, seri B, coba lu lihat. Seri B. Makanya yang mau turun kan cuman kalau cuman dibilang cuma mau turun sekali doang kan. Saya kayak nggak main di Serie A cuman 1 tahun, terus yang pergi kan cuman yang big star aja. Oh ya, Seri B. Jadi menurut gue ya udah sekali aja turunin. Maksudnya Juventus tolonglah, maksudnya mulai dari awal gitu. Dan kembali dari nol gitu ya. Gini, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena gini, 10 tahun lebih setelah 15 tahun ya, 15 tahun setelah Calciopoli terkuak, they still do that. Allegedly ya, sorry gue tidak mau mendahului hukum nih gitu. Allegedly mereka masih melakukan itu gitu kan. So keluarga Agnelli ini masih kuat posisinya gitu ya, kalau bisa dibilang gitu kan. Mereka berani melakukan itu, tapi ya mungkin ini sih Dit. Gue mungkin akan coba bahas lagi kenapa klub-klub Eropa yang di luar Liga Inggris itu tuh suffering banget, termasuk Real Madrid sama Barcelona juga loh, ya kan? Lo tau 3 klub yang masih kekeh nggak mau goyah dari Super League adalah 3 klub itu, ya kan? Barcelona, Madrid, Juventus gitu. Lo tau artinya apa? 3 klub itu yang sebenarnya butuh duit banget. Ya. 3 klub itu yang sebenarnya butuh duit banget gitu. Benar. Ya kan? Ketika Real Madrid menang La Decima terus 3 tahun berturut-turut juara UCL, itu tuh mereka harus jadi standar karena mereka harus dapat duit terus. Kalau kan siapa yang bayarin gajinya Ronaldo, men? Siapa yang bayarin gajinya Modric dan lain-lain gitu. Barcelona ketika akhirnya COVID gitu ya menimpa, udah langsung kolaps. COVID setahun loh. Kalau lu bayangin Barcelona, kalau lu pikir zaman dulu ya, mereka kan mendominasi Eropa dari tahun 2009, 2008, 2009 ya, ketika Pep ambil alih gitu kan. Lu kayak, masa sih duit dari tahun segitu habis gitu? Ya nyatanya habis. Gitu. Karena mereka harus membayar kos yang gede untuk pemain gitu. Mereka tuh membayar harga yang sangat mahal di tengah liga yang ngasih pendapatan gak konsisten, Dit. Gitu. Liga Inggris gak kenapa-kenapa. Lu tau gak klub-klub mana yang terakhir, klub-klub mana yang pertama kali back off dari Super League? No, man. Gak. Gini. Menurut, ya. Tapi kalau kita out of topic dikit, kalau misalnya Barcelona itu kan memang mismanagement. Jadi mismanagement dalam arti mereka bukan dalam artian bukan cuma bayar gaji pemain aja gitu atau transfer gitu. Tapi juga mismanagement pembelian dan penataan tim gitu.
itu hancur banget, itu udah sampai ke akar-akarnya di mana mereka udah nggak bisa selamat lagi gitu. Sementara kalau misalnya kayak Real Madrid ya udah emang gaji aja gitu, karena mereka otomatis memang perlu duit banyak banget buat gajiin kayak Bale, Modric ya, bener juga loh. Tapi kalau misalnya sekarang Liga Inggris gitu, memang pendapatannya dari penonton emang gini banget. Cuman broadcasting juga. Ya broadcasting juga, tapi di situ juga ada duit bapak-bapak Arab itu ya, yang luar biasa banget. Iya, tapi mereka tuh cuman kayak cemplung invest udah untuk klub itu doang. Tapi Liga Inggris secara liga itu bener-bener bagus gitu mengelolanya. Sponsorshipnya lebih banyak, ya kan? Broadcastingnya lebih itu. Jadi yang gue maksud gue bukan membenarkan apa yang Juventus lakukan, tapi motif ekonomi itu ada di situ gitu. Motifnya mereka sampai berbuat itu teh ada gitu. Ya kan? Jadi ini apa ya? Pelajaran lah. Ya gitu. Pelajaran jangan boros ya, investasi. Jangan boros kalian ya. Investasi tolong juga investasinya ke tempat yang benar. Kalau memang investasinya bodong, hati-hati. Kalau nggak yakin lapor OJK ya kan? Yoi. Ini kayak ini financial planner gue. Bentar, tadi baru bahas Juventusnya. Atalantanya ada gimana? Juska ya. Atalantanya gimana? Atalanta sih kayak having kayak the best game they ever had kayak. Karena mereka kayak walaupun cuma ngegolin 1 doang, tapi ini melawan Juventus yang mungkin juga taktiknya berjalan dengan benar juga, karena biasanya kan Atalanta tuh jadi kayak Sansa gitu ya, jadi kayak dia tuh istilahnya kayak apa ya, jadi mereka tuh kayak menyerap pressure gitu, jadi kayak ada pressure dari tim lawan, mereka serap aja, terus dilenting. Terus dilenting jadi gitu. Juventus yang biasa ngelakuin itu gitu. Jadi kayak Juventus bisa ngelakuin itu setelah mereka unggul 1 gol, mereka langsung drop back, langsung melenting, doing what Allegri did gitu ya. Cuman sekarang Atalanta di samping mereka juga lebih sabar ngeladenin Juventus yang tiba-tiba main open. Mereka juga lebih klinikal juga di depan gitu. Untuk beberapa kali kan memang kayak Malinowski, Dufan ada beberapa peluang juga. Yap. Dan ini juga salah satu Messina. Messina. Golnya itu adalah di mana mereka siap dengan counter attack-nya Juventus dan langsung cut the pass bawa Ya, di situ kayak Zapata kayak udah nunggu direct banget ya. Dia udah tahu itu dia bakal dioper di situ, dan sisanya udah gimana Zapata memanfaatkan kelebihan fisiknya, dan juga shotnya juga bukan shot yang Batistuta anjir itu. Iya, kencang banget itu kan gitu. Shot bukan shot yang indah-indah banget gitu ya. Sikatnya ke gol gitu kayak. Gila. Dan ini kemenangan Tati aja sih menurut gue sih. Dan peringkat udah mulai mepet-mepet ya. Napoli ke Milan jaraknya 3, Milan ke Inter jaraknya 1, Inter ke Atalanta jaraknya 3, Roma Atalanta jaraknya 3. Cuma selisih paling banyak 1 menang aja gitu. Atalanta Roma ya jaraknya ke-3. Roma Fiorentina jaraknya cuma 4 gitu kan. Roma Fiorentina Juventus jaraknya cuma 4. Jadi udah lebih ketat lah gitu ya. Udah mulai balapannya udah mulai kebentuk gitu kan. Gila, ini Juventus nih beruntung banget ya. Maksudnya di tengah mereka tuh kalah, tapi semua pesaingnya juga kalah. Iya. Fiorentina Lazio juga kalah, jadi dia tetap aja di situ. Iya. Jadi emang nih di dunia nyata kayak gini yang jahat emang belum tentu kalah sih. Di dunia nyata yang baik nggak mungkin menang. Selalu. Lihat aja, ya kan? Lihat aja pemerintahan gitu. Waduh. Sorry itu nanti dikat aja. Anyway, nah
musim musim depan lagi midweek itu ada Sassuolo Napoli. Menurut gua ya. Nah, ini menarik nih. Sassuolo melanjutkan trennya atau enggak gitu ya. Karena beda dengan Milan, Napoli ini cukup decisif di depan gitu ya. Ketika ini gue jadi kepikiran ya. Apa? Leao itu kenceng kan. Terus Theo itu kan kenceng, tapi pas mereka berdua kenceng di depan, nggak ada temennya men. Salah juga itu sebenarnya. Nah kalau Napoli semuanya kenceng bareng, ya kan. Jadi bedanya itu yang bikin Napoli lebih decisif di lini di depan menurut gue itu sih. Ya menurut gue Napoli mungkin akan menang ya, kecuali Sassuolo tiba-tiba kesetanan lagi Berardi, which is nggak mungkin, karena udah cukup kesetanannya cuma lawan Milan aja. Terus juga ada Genoa Milan ya, anything can happen with Milan. Harus bangkit lah, tapi nggak bisa kayak gitu pokoknya. Betul. Harus tetap bisa bangkit lah, karena lu nggak mungkin lah kayak gitu. Gini, kalau kalah Pioli out nggak? Baru diperpanjang. Enggak. Kalah pun tidak apa-apa gitu, tapi harus bangkit lah, karena ini sudah bukan perkara tim bagus sama tim jelek. Ini udah kayak malu men. Kalahnya sama tim-tim yang bukan tim yang besar gitu loh. Iya. Bahkan mereka bisa gini, maksudnya inilah kenapa gue tuh pengen banget sebenarnya dari minggu lalu, semenjak kalah dari Fiorentina, dan kalah dari Fiorentina itu juga salah satu efeknya sih. Gue tuh pengen banget Milan out aja dari Liga Champions, udah nggak usah ngejar Liga Champions. Mereka menang ngelawan Atletico kemarin, kelihatan banget waktu lawan Sassuolo tuh kemarin kelihatan banget capeknya mereka. Mereka bawa bola udah nggak pengen di depan, udah mentok. Frustasinya tuh berasa banget gitu. Apalagi lawan Sassuolo yang kayak kencang banget tiba-tiba gitu. Pioli bilang hal menarik sih, kayak yang membedakan tim baik dengan tim jago dengan tim enggak adalah kalau tim jago itu kalau sekali mereka menang, dapat kemenangan besar, mereka akan konsisten, mereka nggak akan terus ya udah besoknya kalah. Nah, yang tim yang mediocre ini begitu. Jadi mereka akan menang lawan tim besar, nah besokannya capek, terus kalah gitu, nggak konsisten gitu kan. It really say something about current Milan gitu kan sebenarnya. Mereka belum sampai di level itu gitu. Belum sampai di level great team gitu kan jadinya. And then Spezia Inter ya udahlah ya. Itu kecuali Thiago Motta punya jurus atau punya susuk gitu, Inter pasti menang lagi. Sama Atalanta Venezia ya mungkin Atalanta akan menang sih harusnya. Di atas kertas sih Atalanta harus menang. Sama Salernitana Juventus ya. Kalau kalah mungkin Allegri out, I don't know. Roma menang lawan Torino kemarin. Roma akan melawan which one ini? Roma akan lawan siapa? Bolonya. Roma akan lawan Bolonya. Bolonya maut juga men. Ya. Timnya Miha. Ya, dan dia punya Arnautovic di depan. Gue tuh berharap banget sih di depan tuh suatu hari misalnya kalau Milan misalnya harus beli pemain depan untuk gantiin Zlatan gitu ya. Kalau nggak Arnautovic, Vlahovic, atau enggak Giovanni Simeone aja lah gitu. Gue tetap Dufan sih. Dufan Zapata. Tapi dia lebih intermaterial sih dia. Karena fisikal banget ya. Ya, fisikal banget. Ya, dia kayak cocok. Makanya gue lebih suka Dusan karena
kita bahas Dusan ya, ini menarik banget. Gue pikir tipe striker kayak gini dia tuh sangat kreatif dan 13 gol 1 assist dari 14 pertandingan. Ya, dia musim lalu tuh MVP Under 23. Yang sayangannya jadi di penghargaan tahun lalu tuh cuman 3 striker aja yang ada. Lukaku sebagai best overall, best player of Serie A tahun lalu, best strikernya Cristiano Ronaldo yang ya udahlah ya, dia pokoknya harus dapat ya penghargaan karena PR timnya keren banget. Ketiga ya udah MVP Under 23 Dusan Vlahovic. Dan ini kayaknya membuktikan bahwa memang dia tuh bukan sekedar price tag-nya tuh emang pantas gitu. Price tag-nya tuh berapa, 40 juta kan? Gua 90 waktu itu. 90 waktu itu mau baru mau dilepas 90. Menurut gua ya dia tuh tipikal more than 50 million striker gitu yang menurut gua tuh belum sampai situ. Ya there is a lot of things yang harus di-prove dulu sih sama dia. Tapi dia punya potensial di situ dan selama ini kan dia juga mainnya di Fiorentina ya kan. Kita belum ngelihat dia bermain di tim di mana mungkin lapangan tengahnya bisa konsisten ngasih bola yang bagus buat dia gitu. He has potentials gitu kan. Creating his own chance gitu lah. Gitu. Ya menurut gue sih ya dia harus, maksudnya udah bisa melangkah ke jenjang selanjutnya lah gitu loh. Jadi kayak masuk ya kayak hal yang nggak pernah lu bisa dapatkan itu. Sakit. Udah kebayang nggak muka-muka kecewa orang-orang yang berharap banyak sama lu? Cukup sampai sini, kita udah hampir 1 jam. 1 jam kurang 3 menit. Sebelum Adit berkata-kata yang tidak senonoh, lebih baik kita akhiri saja. Thank you banget buat yang udah dengerin. Kalau ya kalian terbiasa dengerin di YouTube, sekarang sudah ada di Spotify, tapi mulainya dari episode 7 itu ya, karena episode sebelumnya mungkin kualitas audionya masih agak-agak, jadi kita start dari episode 7 aja. Ya hopefully ini bisa jadi teman menemani perjalanan Serie A kalian musim ini, karena musim depan belum tentu masih ada. Tenang. Kalian berharap aja. Sampai jumpa lagi. Ciao.